secara jasmani, tetapi secara rohani hanya Yesus saja yang mampu menghidupkan mereka. Untuk itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hidup mereka, iman mereka dalam Tuhan, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Dan kami hari ini yang boleh hadir, semoga kami akan diberkati oleh kebenaran firman Allah. Karena Tuhan masih izinkan kami untuk bernapas dan kami boleh hidup, satu kesempatan yang indah untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Ya, terima kasih buat kehadiran kita semua di tengah-tengah keluarga besar daripada Bapak Purba, keluarga Minang di sini ya, dan keluarga Bapak Mandariang. Ya, udah satu kita di tengah-tengah jemaat, karena ada dua keluarga yang mengalami yang namanya duka cita. Lalu saya bilang kepada majelis, gimana ini? Mungkin kita satu ke tempat Pak Bagirian, satu ke tempat Pak Siworo gitu kan? Barang mungkin di lapangan terbaik. Berpilih mak ide mengisi. Kan gitu toh, di mana saja. Tetapi kita itu bisa memberikan sepatah dua kata untuk menghibur hati mereka. Jadi saya atas nama Gembala mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya orang tua daripada keluarga jemaat dan suami daripada ibu ini tercinta yang telah dipanggil oleh Bapak. Memang Bapak Ibu keluarga besar daripada Bapak Siboro dan Bapak Mandariang beserta dengan Ibu, pasti kita merasa sangat-sangat kehilangan, itu pasti sangat gitu ya. Tetapi seperti firman Tuhan berkata, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya gitu ya. Pasti kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Ini kematian adalah awal kita akan berjumpa bersama dengan Bapa untuk memerintah bersama dengan Dia. Dan kalau tidak ada kematian selain daripada Henok dan Elia, kita harus mengalami yang namanya kematian secara jasmani, sehingga kita bisa memerintah bersama Bapa. Ya, jadi kita harus mengalami namanya kematian berjumpa dengan Bapa selain daripada Henok yang diangkat oleh Bapa dan Elia ya, Nabi Elia. Dan firman Tuhan berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata kepada kita, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi bagi yang hidup tidak terima hal ini, gitu ya. Bagi kita gitu secara jasmani. Tetapi itu keharusan. Tinggal tunggu waktunya saja bagi kita. Jadi harapan saya untuk Inang dan untuk keluarga Pak Siboro, keluarga Bapak Bageri yang khususnya Ibu ya, untuk boleh menerima gitu ya. Saya sangat-sangat merasakan yang namanya kehilangan ya. Pelajaran yang sangat berharga itu adalah pengalaman hidup. Saya sangat mengerti posisi Inang ini karena saya ada di posisi itu. Ya, saya akan sendiri menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan Inang keluarga anak-anak sudah pada berkeluarga gitu ya. Jadi tambah rame. Lalu kalau saya masih berjuang, tetapi saya akan percaya kita berjuang dalam Tuhannya Inang, akan banyak yang kita hadapi. Karena sendiri itu tidak baik. Maka Tuhan bilang, tidak baik orang hidup sendiri. Tetapi saya kena percaya kita tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan kita. Tetapi akan banyak hal ke depan yang terjadi. Mungkin hari ini kita berduka sangat dalam. Dan hidup ini masih terus proses Inang. Akan banyak terjadi. Bagak penangan non di hataya halak dok. Lemah lesu pun Inang. Tuh kan, sudah mati amang itu kan. Dan mangabek, contohnya misalnya kan, akan banyak dihadapi hal-hal seperti ini karena saya sudah mengalaminya gitu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, orang yang berharap segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan pengharapan kepadaku. Maka Inang jangan berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya. Boleh memang secara jasmani ini pasti kita akan sedih, itu pasti. Tidak ada yang tidak. Tetapi firman Tuhan berkata kita tidak boleh larut. Maka kehadiran kami ini seperti yang sudah sampaikan,
Bersukacitalah kepada yang bersukacita, dan berdukacitalah kepada yang berduka. Hari ini kami datang mewakili daripada keluarga besar. Mungkin ada beberapa dari antara jemaat kita yang tidak hadir pada saat ini, tetapi kami mewakili di antara mereka, turut merasakan apa yang Inang rasakan, apa yang Bapak rasakan, dan apa yang Ibu rasakan. Dan bagi kita hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan sampaikan dalam Ayub 1. Boleh kita buka Alkitab kita supaya kita nggak menggerutu kepada Tuhan. Sudah dapat? Ayub 1. Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan demikian. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Biar kita perhatikan bersama-sama. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Sekali lagi saya bacakan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang patut, berbuat yang kurang patut. Ya, ragu-ragu saya melihat. Lalu saya akan ambil kepada kita bagian kebenaran firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-B pada pasal 21 ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini sangat berat untuk kadang-kadang kita terima, ya. Seperti kita mungkin yang belum merasakan, tapi pasti kita merasakan. Mau itu istri yang duluan, mau itu suami, mau itu anak. Sangat-sangat berat untuk kita terima dan kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, atau Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Maka seperti yang dikatakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mampu nggak kita mengucap syukur dalam segala hal? Atau menggerutukah kita? Dan yang harus kita tiru adalah seperti Ayub. Ketika Tuhan mengambil, diizinkan oleh yang namanya Tuhan supaya iblis mencobai dia. Tuhan berkata, boleh engkau mencobai dia, atau boleh engkau mengambil apa yang ada padanya, tapi jangan engkau menjamah hidupnya, begitu ya. Ketika berkeliling-keliling atau ketika Yesus berkeliling-keliling, lalu Yesus bertanya, engkau melihatkah hambaku Ayub yang setia itu? Lalu berbincang-bincang kepada yang namanya iblis. Lalu iblis berkata, ya iyalah, dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, karena engkau memagari, memberkati. Coba kalau dia tidak engkau pagari, coba kalau dia engkau tinggalkan, coba kalau kau kasih malapetaka, coba kalau kau kasih kesedihan, coba kalau kau kasih kedukaan, pasti dia akan menggerutu dan menghujat engkau. Kata iblis kepada Tuhan, ya kerjakanlah. Begitu kira-kira. Tetapi apa yang kita perhatikan dalam Alkitab, bahwa Ayub dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bisa dia berkatakan demikian. Banyak loh yang diambil Bapak Ibu Saudara. Ternak-ternaknya, bahkan semua anak-anaknya. Istrinya juga pada waktu itu meninggalkan dia. Tetapi dia bisa berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengah keluarga ini, khususnya keluarga Bapak Siboro, keluarga Bapak Bagarian, dan khususnya secara khusus adalah Inang, kita harus bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kadang sulit kita terima. Kadang timbul dalam benak kita ini 1000 pertanyaan, ya toh? Kita mulai berpikir Bapak Ibu Saudara, kenapa terjadi demikian? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Mengapa begini? Kok begitu? Seharusnya begini, seharusnya begitu. Harusnya seperti ini. Kita tidak terima. Kenapanya engkau cepat sekali menjemputnya Tuhan? Aku belum siap, aku belum mampu, aku belum bisa. Kami
butuh bimbingan dan aku masih butuh suami. Kira-kira demikian toh. Sering kali kita mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang dialami oleh yang namanya keluarga ini. Mungkin menyampaikan segala keluh kesah, ya kan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok kami ditinggalkan cepat? Tapi firman Allah berkata, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti yang meninggal di dalam Kristus itu untung katanya. Hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu kita yang ditinggalkan? Ya kan, kadang-kadang gitu. Tapi ini mungkin